Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sebelum memulai, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan rahmat beliau kita masih bisa berkumpul secara di Masjid Besar Al-Hidayah Wonokarta Wonogiri. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena bimbingan beliau kita dibimbing dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan hari ini kita akan kajian amal ibadah bersama Ustadz Ihsan Saifuddin dari Ma'had Ali Baitul Hikmah Sukoharjo. Untuk selanjutnya kepada beliau yang terhormat Bapak Ustadz Ihsan Saifuddin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alisidki wal wafa. Alhamdulillahi hamdan kathiran taziban mubarakan fih kama yang bagi li jalalihi wa adimi sultanih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para bapak dan ibu, para ikhwan akhwat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski dalam keadaan hujan, alhamdulillah masih bisa melangsungkan kajian. Sejak sore menjelang maghrib tadi itu sudah hujan. Tapi sekali lagi masih bisa hadir, thalabul ilmi, mudah-mudahan menjadi wasilah kemudahan meraih jannah, insya Allah. Para bapak dan ikhwah, kita masih akan melanjutkan amal ibadah pembuka pintu jannah. Ini agendanya akan kita bicarakan secara berurutan agar kita mendapatkan persepsi lebih utuh amal-amal apa saja, amal ibadah apa saja yang dengannya bisa menjadi sebab pembuka pintu jannah. Untuk kesekian kalinya sudah kita bicarakan, maka kesempatan ini satu poin akan kita ulas tentang salat duha. Salatul duha. Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di antara amal ibadah pembuka pintu jannah antara lain adalah salat duha. Pernyataan bahwa salat duha itu menjadi sebab pembuka pintu jannah, salah satunya adalah berdasarkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penetapan jannah, penetapan amalan yang dengannya menjadi sebab terbukanya pintu surga, itu kita rujukkan, kita referensikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau kepada firman Allah Azza wa Jal, juga hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man salat duha arba'an wa qablal ula arba'an bunya lahu baitun fil jannah
Man shalla duha. Man, barang siapa shalla salat duha arba'an, 4 rakaat. Yuk kita cermati ibu, bapak, ikhwan dan akhwat. Man salat duha arba'an. Siapa salat duha 4 rakaat. Wa qoblal ula arba'an. Dan sebelum ula, ini para ulama menafsiri qoblal ula itu artinya sebelum sholat duhur juga 4 rakaat. Bunyalahu baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Jadi tadi itu dalil yang memastikan bahwa sebagian di antara amal pembuka pintu surga, ibadah pembuka pintu jannah adalah sholat duha. Yang kita temukan hadis yang sharih itu lugas, menyebut adalah man sholat duha arba'an. Siapa sholat duha 4 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Cuma harus dipahami para bapak ibu ikhwan dan akhwat, sholat duha itu tidak harus rakaatnya 4. Itu saja. Berapa atau minimal rakaat sholat duha berapa? Minimal 2. Maksimal berapa? Maksimal berapa? Nah, para ulama menjelaskan sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan dan kewajaran. Sesuai dengan kemampuan dan kewajaran gitu loh. Artinya bagaimana? Kalau seseorang mampu melaksanakan sholat duha lebih dari 4 rakaat, mungkin 6, mungkin 8, mungkin 10, mungkin 12, mungkin semungkin dia mampu secara wajar dan normal, it's okay, boleh. Tapi ya jangan dipahami, mosok Ustaz enggak terbatas, emang boleh sholat duha 5.000 rakaat kan gitu loh. Ya kalau orang bertanya begitu itu kan asline kira gur wong napa? Hah? Asline gur wong waton Suloyo. Apa dhek ya arep salat pirang rakaat mau? 5.000 kan ya ora mungkin gitu loh. Mbok umpama tekoke sing fokus ngono lho. Iki asline gur wong waton Suloyo. Jadi bagaimana? Ya tadi itu. Normalnya, wajarnya, mampunya, maksimalnya berapa? Ya itu. Saya mampu 10 rakaat, fadol. Saya 12 rakaat, tafadol. 20, tafadol. Silakan, nggak ada masalah. Maka batasannya wajar dan normal, itu artinya begini. Jangan sampai kemudian panjenengan sholat duha 500 rakaat, malah orang nyambut gawe loh, gitu loh maksudnya. Malah orang nyambut gawe, orang kantor kan gitu loh. PNS, ya, PNS misalnya, sholat duha 200 rakaat, sama atasnya dicari-cari, ini kemana kok nggak ada di kantor? Sholat duha Pak, sholat duha kok sampai, ya enggak gitu, artinya yang wajar gitu ya. Untuk selanjutnya, pelaksanaannya itu 2 rakaat salam. Ya, nanti masih kuat lagi, tambah lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu. Ya. Terus mari kita coba ngener. Wih, apa ya? Ngener itu apa? Hah? Kenapa Pak? Ngener ini kenapa? Hah? Ngener ini kenapa? Fokus. Kurang lebih fokus. Coba di antara
sholat duha yang kita tunaikan itu agar kita barengi 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi sebenarnya hadis ini berdiri sendiri untuk dalil yang lain, yakni dalil sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Berapa rakaat? Isna asaro, sinta asaro, 12 rakaat. Nah, 12 rakaat itu sebelum subuh 2 rakaat. Yuk dihitung, sebelum subuh 2 rakaat. Kemudian sebelum duhur 4 rakaat. Sama prakteknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sudah berapa tadi Pak? Berapa? Sebelum duhur 2. Sebelum subuh 2. Artinya sebelum subuh itu sesudah masuk waktu subuh, sebelum melakukan sholat subuh gitu. Terus 4 rakaat sebelum duhur sudah berapa? 6. 2 rakaat sesudahnya berapa? Berapa? 8. Terus sesudah maghrib 2, berapa? 10, ya. Sesudah isya 2, berapa? 12. Yuk. Jadi gini, wallahu a'lam bishawab, salat duha kita tunaikan, salat rawatib 4 rakaat kita tunaikan. Begitu. Bapak Ibu dan ikhwah, yuk kita lanjut. Ternyata salat duha, kenapa dengannya menjadi sebab pembuka pintu surga? Karena ini ada keutamaan-keutamaan, ada kelebihan-kelebihan yang sangat banyak. Salah satunya salat duha itu penyempurna amal. Ya, antum bisa lihat di buletin yang sudah saya tulis, biar agak cepetan. Ya, saya enggak membaca dan menjelaskan secara perkata, tapi saya simpulkan saja di buletin sudah saya tulis dan sudah saya terjemahkan. Salat duha ini bagian daripada salat sunnah. Secara umum, salat sunnah itu penyempurna salat wajib. Ketika salat wajibnya kurang bagus, ya, salat wajibnya kurang bagus, mungkin salat wajibnya masih bolong-bolong gitu ya. Istilahnya apa ini? Salat yang saya tidak memberikan contoh salat yang bolong-bolong, bukan. Salat yang barangkali kurang khusyuk, salat yang barangkali mungkin telat dikit apa telat lama? Hah? Telat dikit apa telat lama? Telat dikit kan gitu, dan lain-lain, bukan bolong-bolong. Bolong-bolong berarti salat kadang, salat tidak, bukan begitu. Itu sudah rusak, kalau begitu rusaknya sudah parah. Jadi salat yang kurang-kurang dikit, kurang khusyuk dikit, telat-telat dikit, dan lain sebagainya. Ya, nanti disempurnakan dengan salat sunnah. Apa saja salat sunnah? Termasuk salat duha, kan gitu. Sehingga nanti ketika amal yang pokok, salat wajib, itu akan dihisap, akan dihitung. Ternyata ini salat wajibnya kurang bagus. Nah, diperbagus dengan salat sunnah, gitu loh maksudnya. Ya, yuk kita lanjutkan. Salat duha ini juga merupakan pertanda hamba yang bertaubat. Pertanda hamba yang bertobat. Sehingga dalam satu hadis dikatakan, la yuhafid ala salati duha illa awwab. Qal wahya salatul awwabin. La yuhafid ala salati duha illa awwab. Tidak akan peduli kepada salat duha kecuali orang-orang yang awwab. Siapa awwab? Qal wahya salatul awwabin, yaitu salatnya orang-orang yang bertobat. Berarti begini Bapak Ibu dan ikhwah, panjenengan kalau melaksanakan salat duha oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan dicatat sebagai orang-orang yang awwab. Apa awwab?
Orang bertobat. Kemudian di antara makna awab diterangkan al-awab al-muti. Al-muti, apa muti? Orang-orang yang taat. Ya, waqila ar-raji' ila ta'ah. Orang yang kembali taat. Ya, kembali taat. Orang yang lurus dalam ketaatan. Ya. Jadi melaksanakan sholat duha akan memasukkan kita sekalian bagian dari orang-orang yang awab, orang-orang yang taat, orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nanti kalau tobat kepada Allah, maka dengan sebab tobat itu Allah akan memberikan sekian banyak keutamaan-keutamaan. Ya. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum. Dan hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhanmu. Tsumma tubu ilaih. Lalu bertobatlah. Ya. Yumatti'kum mata'an hasanan. Allah akan memberimu kenikmatan yang baik ila ajalim musamma hingga pada batas waktu tertentu. Bertobatlah kamu, beristighfarlah kamu, dengan tobat dan istighfar, Allah memberimu mata'an hasanan, kenikmatan yang baik sampai pada batas waktu tertentu. Ya, sampai pada batas waktu tertentu. Jadi begini Bapak Ibu dan Ikhwah, tadi kan sholat duha sebagai sholatnya orang yang bertobat. Maka dengan tobat itu Allah memberikan mata'an hasanan. Mata'an hasanan itu apa? Kenikmatan yang baik. Maknanya bagaimana? Melakukan kebaikan, dianya merasa nikmat. Yuk kita berdiskusi ya. Melakukan kebaikan merasa nikmat. Coba dijawab. Melakukan kebaikan merasa nikmat itu sulit apa mudah? Sulit apa mudah? Hah? Cepat dijawab. Melakukan kebaikan merasa nikmat. Sulit apa mudah? Mudah. Kan itu ya. Kenyataannya tidak begitu. Kecuali orang-orang yang tobat, orang-orang yang istighfar. Hidupnya diisi pertobatan dan istighfar, dia bisa melakukan kebaikan dengan merasa enak, nyaman, nikmat. Kalau enggak. Kalau enggak. Ya, jadi orang begini misalnya. Ngaji itu kebaikan apa keburukan? Kebaikan apa keburukan? Nyaman enggak ngaji? Yang ngaji dan yang enggak ngaji lebih banyak mana? Hah? Yang ngaji mendengarkan dengan ngomong sendiri banyak mana? Satu contoh, orang yang ketika bertobat dan beristighfar, Allah berikan rasa nikmat melakukan kebaikan. Ternyata melakukan kebaikan rasa nikmat gak mudah. Ya tadi itu. Ya, apalagi kok pengajian. Kultum 7 menit. Dengarkan kultum 7 menit, itu sudah grisinan, tahu grisinan? Hah? Grisinan itu apa? Hah? Resah. Kultum 7 menit, itu yang dengarkan udah grisinan. Wis linggihe pilih nggon pojok, lendetan, ya, karo napa nyemoni, kesuwen kuwi. Cuma 7 menit nih, ngomong kesuwen nih. Padahal nonton bola berapa lama? Hah? Ini berarti orang merasa nyaman dengan kebaikan gak mudah. Kecuali orang-orang yang mengisi dan menghiasi hidupnya dengan tobat dan istighfar. Betul gak? Sholat Jumat itu kebaikan bukan? Kebaikan bukan? Banyak yang melek apa tidur? Hah? Banyak yang melek apa tidur?
Ya tulung jenengan jawab riyin. Jumatan niku kathah sing melek napa turu? Hah? Jumatan turu iso crita maksud kula Jumatan turu mulai iso crita ngaya-wara. Aku mau Jumatan nek kono kae. Nggon masjid ngarep lapangan kae. Jenenge masjid napa niki pamane? Al Hidayah. Oh Jumatan nek kono beda iki. Lho, bedane piye? Mosok Jumatan kok ora nek khotbah ngono. Enek guru salam tok ngono. Lah pas khotbah kowe turu kok. Ya. Nah, ini begini. Jadi mari kita sholat duka yang baik karena pelaku sholat duka itu oleh Allah dicatat sebagai orang yang tobat. Ketika tobat nanti diberi kenikmatan melakukan kebaikan dan atau melakukan kebaikan dengan merasa nikmat. Kalau nggak salah surat Hud ayat 3. Surat Hud ayat 3. Ila ajalim musamma hingga pada batas waktu tertentu. Maksudnya para ulama menjelaskan Allah beri kenikmatan rasa nikmat melakukan kebaikan hingga batas waktu tertentu sampai kapan itu? Kalau berhenti istighfarnya, berhenti kenikmatannya. Berhenti istighfarnya, berhenti kenikmatannya. Jadi orang mencari kenikmatan istighfar terus istighfar. Itulah kemudian dalam hadis Ahmad diterangkan man aksara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhazikin makhrajan wa razaqahu min kaisu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan istighfar, memperbanyak istighfar, maka sempitnya dijadikan lapang, susahnya dijadikan senang, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar itu penyelesaian segala masalah. Ya, istighfar itu penyelesaian segala masalah. Bapak Ibu dan ikhwah, ini kisah menarik ya. Bagaimana istighfar ini menjadi sebab solusi atas segala masalah. Ini kisah-kisah empirik pengalaman. Misalnya pengalaman jamaah haji. Jamaah haji Indonesia media komunikasi bahasa di sana kan bahasa besarnya kan dua. Kalau enggak bahasa Arab, bahasa Inggris. Dulu penjenengan pakai bahasa Arab apa bahasa Inggris? Hah? Pakai bahasa Arab apa bahasa Inggris? Dianya bahasa Arab enggak bisa, bahasa Inggris enggak ngerti. Keluar dari mana? Keluar dari hotelnya, ya, mau balik bingung. Mau tanya siapa? Bahasa Arab nggak ngerti, bahasa Inggris nggak bisa. Cuma dia nyari ke sana kemari, nyari sampai jalan berjam-jam. Sana keliru, makin jauh. Akhirnya saking kesele, saking napa ngoten nggih. Ya kesel ya pripun? Wes deprok nek kono istighfar. Beberapa saat setelah dia istighfar, ada solusi. Ya, begitu istighfar beberapa saat langsung dijawil koncone. Kowe ngapa nek kene? Ayo mulai nu. Astagfirullah, aku mlaku 10 jam, katanya begitu. Istighfar 10 menit menyelesaikan masalah. Istighfar 10 menit menyelesaikan masalah. Nanti silakan Bapak, Ibu dan ikhwah kalau ingin mempertajam pembahasan istighfar, banyak buku membahas itu. Ada salah satunya, buku itu judulnya sangat atraktif, ya. At-Tadawi bil Istighfar, berobat dengan istighfar. Istighfar itu menjadi obat. Maka susah, sedih, sulitnya hidup seperti ini, istighfar selesai. Insya Allah. Yuk kita lanjut. Sholat duka itu penghapus dosa. Ya, penghapus dosa. Man hafadha ala subhati duka ghufirat lahu dunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa menjaga sholat duha, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan banyak apa sedikit? Yo, buih di lautan banyak apa sedikit? Nah, ayo jawab. Banyak apa sedikit? Banyak apa banyak banget?
Banyak banget tuh, banyak banget. Banyak banget. Insya Allah dengan sholat duka, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Secara umum, ibu, bapak, dan ikhwah, ini adalah dosa-dosa, ya, lebih khususnya adalah dosa-dosa yang sifatnya ilahi. Dosa ilahi itu dosa itu secara umum bisa dibagi dua, dosa ilahi dan dosa adami. Dosa ilahi itu dosa kepada Allah, dosa adami itu dosa kepada sesama manusia gitu loh. Lah kalau sesama manusia, ya urusannya apa? Diselesaikan. Umpamanya apa? Sesama manusia, dosa sesama manusia itu umpamanya apa? Napa umpamanya? Napa Pak? Hah? Umpamanya napa? Hah? Apa? Dosa sesama manusia umpamanya apa? Mengkorupsi bantuan misalnya, bansos umpamanya. Bansos, BPJS, napa boleh? Jiwasraya dan sebagainya. Itu dosa adami, dosa sesama manusia. Solusinya tidak kemudian cukup hanya sholat duha. Ya, korupsi berapa miliar umpamanya? Sholat duka, ya, 2 rakaat, ya enggak gitu. Enak no. Ya. Jadi ini kurang lebih menunjuk kepada dosa-dosa ilahi, dosa kepada Allah, ya. Maka dihapus dengan sholat duka. Sudahlah, kita nggak usah tanya ini dosa besar apa dosa kecil, sudah terserah Allah, bismillah, kita mengupayakan mencari sebab-sebab pengampunan dosa, salah satunya dengan sholat duka. Dah gitu aja ya. Jangan ditanyakan, Ustaz, ini dosa kecil apa besar? Wah, pusing nanti itu. Ya. Yes, bismillah, mudah-mudahan termasuk dosa besar. Dosa besar pun kalau di istighfari terus, ya, kalau diupayakan untuk penghapusan, maka yang besar itu lama-lama menjadi kecil, sehingga dikatakan la kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar ketika dibarengi dengan istighfar. Apa hubungannya istighfar dengan sholat duka? Ya kurang lebih sama. Ya, sholat duka itu bagian daripada perbuatan yang mencerminkan istighfar. Istighfar itu ya istighfar lisannya, ya istighfar hatinya, ya istighfar perbuatannya. Yuk kita lanjut. Sholat duka ini sholat duka itu jaminan kecukupan. Ya benar Adam. Ikfini awwala nahar arba'i rakaat akfika bihinna akhiru yaumik. Menurut saya Albani hadis ini sahih. Wahai manusia, ya benar Adam, wahai manusia, ikfini awwala nahar rakaat, cukupi aku, maksudnya lakukan 4 rakaat di awal pagi, aku cukupi hajat hidupmu ya pada hari itu. Kalau mau dibahasakan bahasa-bahasa yang agak mentereng, ya, lakukan 4 rakaat pagi hari, aku cukupi kebutuhanmu di sore hari, ya, biar ada kalimat pagi dan sore. Iya. Masya Allah, sholat duha itu mencukupkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyebutkan mencukupi urusan apa, karena tidak membatasi. Sehingga insya Allah semua urusan akan Allah berikan solusi dengan sholat duha. Termasuk urusan rezeki kan gitu loh ya. Maka nanti masyarakat awam itu mengenal sholat duha, itu trendingnya apa? Sholat pelancar rezeki, nanti kita terangkan di bab akhir. Ya, sholat pelancar rezeki. Yuk kita lanjut, nanti juga ada. Ya. Tadi sudah kita bahas. Untuk selanjutnya, sholat duka itu solusi kesulitan secara umum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khazzabahu amrun shalla. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa urusan yang merepotkan, beliau sholat. Ya, urusan yang membelit, urusan yang pelik, urusan yang rumit, urusan yang mendesak, solusinya bagaimana? Sholat. Apakah ini hanya sholat duka? Tentu tidak. Tapi juga
termasuk di dalamnya sholat duha. Tapi yang kita pahami ya, sholat di sini adalah sholat sunnah. Tidak mungkin toh sholat wajib nggak usah disebutkan, itu otomatis mesti harus ditunaikan. Sehingga ini menjadi salah satu di antara solusi kesulitan dengan sholat sunnah. Bisa sholat duha, bisa sholat yang lain. Secara umum dalil menyebutkan wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah, ya. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Yuk, kita jadikan sholat duha solusi kesulitan. Ya, bahkan solusi kesulitan atau solusi masalah, memecahkan masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yuk, bab akhir kita bahas. Doa sholat duha itu bagaimana? Doa sholat duha disebutkan dalam satu riwayat, ya. Anza dan Abi Umar an rajulin minal ansar qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha data yaum falamma faraqa qal Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur hatta qalaha mi'ata marrah au akthar min mi'ati marratin. Rawahu An-Nasa'i. Begini Bapak Ibu dan Ikhwah. Ini pelengkap saja, nanti kita terangkan. Dikisahkan bahwa seorang laki-laki Ansor melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli duha, melakukan salat duha dzata zaum pada suatu hari. Jadi laki-laki Ansor melihat praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat duha pada suatu hari. Falamma faragha, maka ketika usai salat, beliau mengucap Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Hatta qalaha mi'ata marrah, hingga beliau mengucapkannya 100 kali atau lebih dari 100 kali. Berarti lafaz doa yang dicontohkan dalam satu riwayat, doanya lebih ringkas. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Cuma pendek ini. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya. Kalau kita terjemahkan Allahumma gfirli, Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah tobatku, ya. Innaka antat tawwab, sesungguhnya engkau penerima tobat, al-ghafur, sesungguhnya engkau penerima tobat dan maha penerima tobat dan maha pemberi ampun. Sebenarnya di sini nggak ada kan disebut-sebut urusan rezeki, ya. Tapi kenapa sih masyarakat mengidentikan sholat duha itu sholat untuk mencari rezeki? Ternyata ada sedikit kisah, ya, di mana satu saat dalam sebuah riwayat dikatakan anil asma'i qal sami'tu a'rabiyatan bi arafah wa huwa taqul Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrijhu wa in kana na'iyan fa qaribhu wa in kana qariban fayassirhu. Ya. Begini. Doa salat duha yang paling sering ya dipahami oleh sebagian orang awam ini bermula dari kisah ya seorang mendengar a'rabiyatan. A'rabiyatan itu orang Arab Badui.
Orang Arab gunung, wong desa kan itu loh. Ya. Bi Arafat, ketika di padang Arafah, wahaya takul, dia mendoa, Allahumma ya Allah, ingkana rizki fis sama, manakala rezekiku di langit, fa'angzilhu, maka turunkanlah ia dari langit. Wa ingkana fil ardi, kalau rezekiku di bumi, di tanah, fa'ahridhu, maka keluarkanlah dari tanah. Wa ingkana na'iyan faqarribhu, kalau jauh dekatkanlah. Wa ingkana qariban fayasirhu, kalau dekat mudahkanlah. Yang jadi persoalan, ya, nanti doa-doa seperti ini, kita memaknainya sederhana saja, boleh enggak? Kita kembalikan kepada pokok-pokok pembahasan, ya. Doanya seperti ini atau awalnya Allahumma inna duhauka wal bahauka dan seterusnya ya. Ini saya ambil yang ada riwayatnya. Berarti ini doa yang gitu bagaimana? Itu kumpulan dari beberapa lafaz doa, ya. Yang kalau disoal, bolehkah seperti itu? Maka kita kembalikan kepada hal-hal yang mendasar. Apakah doa sesudah sholat duha itu termasuk syarat rukun? Tidak. Berarti apa? Ini perkara berdiri sendiri. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Gitu ya. Ini dipahami. Jadi berdoa seperti itu ya boleh. Kenapa boleh? Saya mau tanya, kalau kemudian doa selain ini enggak boleh, doa Allahumma inna duhauka enggak boleh. Pertanyaannya, kalau sholat duha enggak doa sah enggak? Sah enggak? Oh enggak doa aja sah kok. Sehingga ya suka-suka saja kan gitu loh. Yang saya maksudkan sebenarnya cuma gini aja ya. Jadi hal-hal yang secara lugas tidak ada larangan, ini masuk perkara yang suka-suka saja gitu loh. Apalagi tidak termasuk syarat rukun ya wajib. Enggak, ini perkara berdiri sendiri. Bahkan jangan lagi kok berdoa seperti ini. Saya mau tanya, panjenengan habis sholat duha, berdoa bahasa Jawa boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Nah, saya punya pengalaman. Beberapa waktu yang lalu ketika mengantarkan jamaah haji. Di depan antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, apa itu namanya? Multazam. Ditanya, Ustaz, kalau kita di sini berdoa pasti pakai bahasa Jawa boleh enggak? Oh ya boleh. Oh itu kan doa-doa umum gitu loh ya. Mungkin dia memahaminya, oh kita kan di Arab, berdoa harus pakai bahasa? Enggak juga, enggak harus pakai bahasa Arab. Doa yang lepas, yang bebas itu suka-suka. Bahkan doa yang tidak ditetapkan, itu yang terbaik adalah doa yang kamu pahami. Ini doa-doa umum loh ya, bukan doa pokok loh ya. Ya, doa yang umum, doa lepas, doa bebas, itu yang baik, itu yang kamu pahami. Jangan memaksakan berdoa dengan bahasa Arab, sementara kamu nggak paham. Sudah nggak paham, ucapannya salah. Bahasa Arab kan kalau panjang, pendek, tebal, tipis kan artinya jadi salah. Sehingga malaikat yang dengar bingung. Kowe karepmu ngopo gitu. Kowe karepmu ngopo? Mendingan dengan bahasa sendiri. Maksud saya tolong dipahami. Jadi perkara-perkara yang enggak pokok-pokok amat itu enggak usah kita bertele-tele doa ini keliru, doa ini salah, doa ini bid'ah, enggak usah begitu. Pokok ini enggak doa pun boleh. Ya, kan gitu. Termasuk begini. Kadang-kadang kita ini berlebih-lebihan. Misalnya mengatakan doa berbuka puasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, katanya enggak boleh. Di mana enggak bolehnya? Gitu loh ya. Saya mau tanya, panjenengan buka puasa, enggak doa, sah enggak puasanya? Sah enggak? Oh enggak doa aja sah, apalagi doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada enggak kesalahan lafaz, kesalahan makna, kesalahan arti dalam doa itu? Enggak ada. Gitu ya. Terus hal lain misalnya, Ustaz, doa mau berbuka puasa itu yang lebih kuat bagaimana? Zahabat doma'u
wabtalatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Tapi yang lain ya boleh gitu loh. Bukan kemudian, wah ini sesat, bid'ah, wah berat no. Oh, bid'ah itu sesat, setiap sesat itu neraka. Mosok bar poso ndonga Allahumma barik lana malam mlebu neraka lha kepiye? Ya? Dipahami ya, Pak ya? Oke. Ini baterai saya sudah habis mau mati. Jadi doa-doa yang tidak pokok, ya nanti dipahami. Doa itu dibagi menjadi dua. Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah itu doa yang itu ibadah. Ya seperti itu, jangan diganti-ganti. Tapi doa masalah, doa permohonan biasa, ya suka-suka. Gitu ya Pak ya? Ya, saya kira demikian. Jadi yang saya maksudkan, kita hal-hal yang masih ditoleransi, kita tidak usah kaku-kakuan, karena pertama dalil itu banyak, kemudian perkara-perkara yang tidak bersifat prinsip, ya kita supaya toleransi. Kadang kita ini bermula dari kerangka berpikir yang salah. Kerangka berpikir salah itu begini, pokoknya karena zaman Nabi enggak ada, ini bid'ah. Wah ini masalah besar. Ya, zaman Nabi enggak ada bid'ah, ini masalah besar. Terus bid'ah itu bagaimana? Ya bid'ah itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma'nya para ulama. Ya ijma'nya para ulama. Ya nanti ada ulama yang sebagian begini, sebagian ya itu namanya khilaf. Kalau kemudian bid'ah itu adalah perkara yang zaman Nabi enggak ada, oh nanti agama ini bisa kacau. Ya, karena misalnya pelaksanaan tarweh berjamaah. Di zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Nabi itu cuma 3 hari, 3 kali. Setelah itu sudah. Lah sekarang taruhannya berapa lama? Jamaahnya berapa kali? Sebulan penuh. Zaman Utsman bin Affan, adzan itu 2 kali. Zaman Nabi sekali. Ya sudah. Ya ini nanti ijma'nya ulama bagaimana gitu maksud saya. Paham ya? Paham ya Bapak ya? Nah, saya cuma mengingatkan ya, jadi untuk enggak usah buru-buru mengatakan ini sesat, ini dolal, ini bid'ah. Lihat dulu ya konteks dalil secara keseluruhan bagaimana. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini saya sering mendapat WA yang mana di sana sebutkan bahwa pada Nabi Musa pernah bertanya pada Allah, ibadah apakah yang paling disenangi oleh Allah? Dan ternyata disebutkan bahwa yang paling disenangi adalah sedekah, bukan sholat. Yang jawabnya karena sholat itu hanya untuk mencintai diri sendiri. Tetapi kalau sedekah adalah dicintai Allah dan diri sendiri. Nah saya bingung ya Pak ya, apakah pada zaman Nabi Musa rukun Islam itu urutannya berbeda? Kalau Nabi Muhammad kan yang pertama adalah yang pokok syahadat, baru sholat, dan untuk zakat atau sedekah itu yang keempat. Untuk ini kami mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya agak kesulitan menangkap, tapi mudah-mudahan hal-hal yang pokok bisa saya pahami. Pertama, menurut Nabi Musa, amal ibadah paling istimewa itu sedekah, ya, bukan yang lain. Ya. Begini. Dalil itu banyak. Dalil itu banyak. Kalau begitu menunjukkan bagaimana? Satu dalil mungkin ketika konteks pembahasannya masalah sedekah, maka amal yang sangat istimewa adalah sedekah. Ketika itu membahas bab sedekah. Ketika membahas bab sholat, nanti amal yang utama adalah sholat. Ketika membahas jihad, amal yang utama adalah jihad. Sehingga
dalam satu momen pun Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu a'malil abdal, ya Rasulullah, amal apa yang paling abdal? Rasul mengatakan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya. Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, ayu a'malil abdal, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Pertanyaannya sama berikutnya, ayu a'malil abdal, amal apa yang paling abdal? Rasul menjawab al jihad fi sabilillah. Itu bagaimana sih? Kok bertentangan? Enggak bertentangan. Ini ya utama, ini ya utama, ini ya utama. Nah, misalnya 3 itu. Amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Itu bagi orang yang sudah birrul walidainnya bagus, kemudian jihadnya bagus. Yang kurang bagus dalam hal apa? Sholat. Sekarang orang yang sholatnya bagus, birrul walidainnya bagus, yang enggak bagus masalah apa? Jihad, maka yang terbaik bagi dia adalah jihad. Kenapa? Yang lain sudah bagus gitu loh. Jadi sedekah ya bagus, semuanya bagus. Tidak bisa amalan itu satu dengan lainnya dipotong-potong, satu bertentangan, enggak bertentangan. Saling melengkapi, ini ya utama, ini mulia, ini mulia, ini mulia, dan lain-lain, dan lain-lain. Ya, maka ketika panjenengan mungkin pernah membaca postingan-postingan bahwa orang yang mati yang paling disesali adalah 2 ya, sebagaimana ayat Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbku, ya Tuhanku, andai kematianku engkau tangguhkan bareng sesaat, aku akan sedekah, aku akan menjadi orang soleh. Tapi yang disesali ya bukan hanya itu tok, yang lain juga disesali. Ini menurut satu baris dalil, baik dari ayat atau nanti mungkin dari hadis. Jadi ya semuanya gitu loh Bu. Ya, begitu ya jamaah ya. Baik. Jadi masing-masing ada keutamaannya. Seperti membahas masalah jihad. Maka orang yang mati syahid, mati dalam peperangan, maka ketika di akhirat dia berangan-angan, saya ingin hidup lagi di dunia, berjihad lagi, mati lagi, berjihad lagi, mati lagi, begitu. Jadi semuanya termasuk amal utama. Khair. Berikutnya pertanyaannya, apakah keislaman di Nabi, siapa tadi? Musa itu beda dengan Nabi Muhammad? Jadi gini Bapak Ibu, kata Nabi, semua nabi-nabi dari Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi sebelumnya, Nabi Ulul Azmi, dan yang kita kenal 25 Nabi dan Rasul, kesamaannya itu adalah kesamaan ajaran Tauhid. Ajaran Tauhidnya sama, tapi nanti pelaksanaan ibadahnya beda-beda. Ya kan? Pelaksanaan ibadahnya beda-beda. Contoh misalnya, contoh pelaksanaan ibadah pada Nabi Daud. Tentang apa? Tentang puasa. Beda puasa Nabi Daud dengan puasa kita beda. Puasa kita apa? Ya puasa wajib Ramadan. Nanti ada puasa sunnah beberapa yang sudah disebutkan. Kalau puasa zaman Nabi Daud beda. Sehari puasa, sehari tidak. Itu beda. Tapi inti pokok tauhidnya sama. Pelaksanaan tata syariatnya sedikit berbeda sesuai dengan zamannya masing-masing. Itulah yang Nabi mengatakan, Allah mengatakan, likulin ja'alna minkum sir'atan wa minhajan. Ya, begitu Bu. Jadi saya ulang, semua nabi-nabi itu sama dalam hal apa? Dalam hal akidah tauhid. Beribadah kepada Allah yang esa. Caranya beda-beda, kan gitu. Apa termasuk Nabi Isa? Iya, Nabi Isa itu juga bertauhid. Cuma cara ibadah tauhidnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berbeda. Ustaz, apa iya Nabi Isa kayak yang begini-begini? Oh bukan, dulu enggak seperti itu. Ya, enggak seperti orang-orang yang menuhankan Nabi Isa, bukan begitu. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Siapa? Nabi. Ya. Yuk, saya kira begitu, cukup nggih? Baik. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian malam Senin hari ini.
marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.